Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita libur, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa lagi pada sebuah majlis yang Rasulullah SAW gambarkan menjadi taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lainnya kita juga bersedih dengan mendengar kabar-kabar bahwasanya ada saudara-saudara kita yang pada hari-hari ini Allah berikan kepada mereka ujian berupa sakit. Semoga Allah menjadikan apa yang menimpa mereka menjadi timbangan amal soleh mereka dan menjadi penggugur dari setiap dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat yang setia mengikuti jalan beliau hingga kelak akhir nanti. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas sebuah kitab hadis yang dikarang oleh atau ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan lalu kita telah menyelesaikan hadis yang pertama. Hadis pertama di dalam kitab ini kitab Arba'in An-Nawawiyah. Di hadis pertama tersebut kita membahas tentang bab niat. Masih ingat tentang bab niat? Bahwa rasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung dari niat. Niat akan menjadi tolak ukur benar atau tidaknya amal seseorang. Bahkan menjadi besar atau tidaknya pahala yang akan diperoleh seseorang itu tergantung dari niatnya. Dan di dalam hal tersebut atau di dalam hadis tersebut Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh aplikasi nyatanya, yaitu pertama adalah faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah SAW memberikan permisalan. Yang pertama hijrah karena Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah hijrah karena dunia. Di contoh yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW tidak menyebutkan fa hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Maka hijrahnya dinilai karena dunia ataupun wanita yang ingin dinikahinya. Kita telah sebutkan alasannya pada kesempatan yang lalu. Alasannya apa? Karena dunia itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh kaya dunia, bukan itu. Silakan kita menjadi orang kaya dunia, silakan. Bahkan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak di sana orang-orang yang kaya. Akan tetapi mereka gunakan kekayaan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekayaan tersebut tidak menjadikan mereka lalai atas hak Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dilarang di sini adalah manakala kekayaan tersebut menjadikan orang itu lalai dari menunaikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kekayaan yang dia terima adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya dia lebih menunaikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding orang-orang yang lain, dibanding orang-orang yang Allah berikan ujian berupa tidak menjadi orang yang kaya. Kemudian kita melanjutkan hadis yang kedua ini. Hadis yang kedua cukup panjang dan masih sama diriwayatkan oleh sahabat atau khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita akan bacakan redaksi hadis tersebut secara sempurna dahulu.
ittala alaina rajulun syadidu bayadi siyab syadidu bayadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'an al-islam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bait in istata'ta ilayhi sabila qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'an al-iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الرفاة العورات العالة رياء أشياء يتطولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا وقال يا عمر أتدري من السائل قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Itu adalah matan dari hadis tersebut, cukup panjang. Kita akan membaca sepotong-sepotong, tidak akan kita selesaikan satu pertemuan ini. Yang pertama adalah beliau mengatakan bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Tatkala kami yaitu para sahabat duduk bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari perkataan beliau ini ada sebuah faedah yang besar yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita. Manakala seseorang mendapatkan pangkat, menjadi orang yang terkemuka, menjadi orang yang terpandang dalam sebuah kaum, maka janganlah dia itu merasa malu untuk duduk-duduk dengan masyarakatnya. Terkadang kita dapati orang-orang yang menjadi pejabat duduk-duduk dengan masyarakat biasa, mereka malu. Lihatlah contoh Nabi kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau sering duduk-duduk bersama para sahabatnya. Akan tetapi duduknya Nabi kita Nabi Muhammad SAW tentu dalam hal yang berfaedah, sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang sia-sia, apalagi sesuatu yang maksiat di situ. Maka jadikan tatkala kita mendapat kedudukan di sebuah kaum, maka jangan sampai kita merasa malu untuk duduk bersama masyarakat kita, dan ajaklah mereka untuk membicarakan sesuatu yang baik, membahas sesuatu yang baik, bukan justru memprovokasi mereka atau mendorong mereka pada sesuatu yang buruk. Kemudian beliau mengatakan ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Tatkala kami duduk tadi bersama Nabi kita Muhammad SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memakai baju warna putih, syadidu sawadi sya'ri. Laki-laki tersebut memiliki rambut yang hitam, yang sangat hitam, menunjukkan berarti laki-laki tersebut masih muda atau tua? Muda. Maka rata-rata kalau orang yang rambutnya masih hitam legam itu adalah orang yang muda. La yura alaihi atharus safar. Namun laki-laki tersebut tidak ada bekas perjalanan sedikit pun. Wala ya'rifuhu min ahad. Padahal kami, kata para sahabat ataupun kata Umar radhiyallahu anhu, tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang kenal pakaiannya, baju putih bersih, tidak ada bekas safar di situ. Loh, ini orang dari mana? Kemudian orang tersebut langsung hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung duduk menghadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Beliau langsung mendekat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyandarkan kedua lututnya ke lutut beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kata ini juga, dalam penggalan ini juga terdapat sebuah faedah yang mungkin bisa kita aplikasikan manakala kita menuntut ilmu. Manakala kita menuntut ilmu, hendaklah kita mendekat kepada sang guru. Yang cuma cari kipas angin, harusnya langsung mendekat.
cari tempat yang paling dekat terhadap guru tersebut. Karena biasanya orang yang mendapatkan faidah paling banyak adalah orang yang duduk paling dekat dengan guru tersebut, bukan yang paling jauh. Adapun untuk perempuan maka berbeda, kecuali memang kalau yang mengajar adalah akhwat itu sendiri atau perempuan. Maka hendaknya manakala seorang dari belajar hendaknya mendekat ke gurunya, bukan justru menjauh, bahkan ada yang mojok dan yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan perkataan beliau, wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi. Laki-laki tersebut meletakkan kedua telapak kakinya atau kedua telapak tangannya ke atas kedua paha Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini min babil ihtiram, dalam bab memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian orang tersebut, laki-laki tersebut mengatakan, ya Muhammad. Apa artinya ya Muhammad? Hei Muhammad, wahai Muhammad. Kira-kira sopan atau tidak panggilan tersebut? Kurang ya, kurang sopan. Berarti hal ini menandakan bahwasanya dia bukan dari kalangan sahabat yang sering ada di sekitar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan bahwasanya panggilan ya Muhammad, panggilan dengan Nabi kita dengan nama asli Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dilafadzkan kecuali oleh orang-orang pedalaman. Jadi orang-orang yang jauh dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyebut Nabi kita dengan panggilan nama aslinya. Adapun para sahabat tidak pernah demikian. Mereka menyebutkan dengan nubuwah dan risalahnya, wahai Nabi atau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal ini adalah untuk menjadikan para sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penasaran. Tatkala seorang sudah penasaran maka dia akan konsentrasi. Apa yang akan terjadi. Berbeda kalau kita sudah tahu alurnya. Oh, paling gini. Paling setelah ini gitu. Itu kalau kita sudah tahu alurnya. Tapi kalau kita tidak tahu, maka kita akan benar-benar konsentrasi. Ya Muhammad, akhbirni an Islam. Wahai Muhammad, beritahukanlah atau jelaskanlah kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dimaksud dengan Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah, engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan ibadah haji jika mampu. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan berhenti pada sabda beliau tersebut. Kita akan membahas sedikit demi sedikit. Kita tidak akan menyelesaikan dalam satu majelis karena begitu panjangnya penjelasan dari hadis ini. Kita masuk ke dalam syarahnya yang kita ambilkan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala tatkala menjelaskan atau mensyarah kitab ini. Beliau mengatakan syarah yang pertama adalah tentang syarhu hadhil arkanil khamsah, ya, tentang penjelasan rukun 5 rukun atau rukun Islam ini. Ya, rukun Islam tentunya adalah itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur rukun Islam itu ada 5, ada rukun iman ada 6. Itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seseorang menjadikan rukun dalam sebuah agama tanpa dasar dalil. Dia mengatakan ini rukun. Ada rukun 1, 2, 3. Dia mengatakan 3 ini adalah rukun. Tapi tidak ada dalilnya. Maka tidak boleh diikuti.
Karena agama itu taufikiyah, berdasarkan Alkitab wa Sunnah, berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya itu, akan tetapi pemahamannya kita juga harus sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasul kita, Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Manakala dalilnya sama, akan tetapi kita memahami dengan pemahaman sendiri-sendiri, maka akan kacau agama ini. Setiap orang dalam satu ayat akan memahami dengan hal yang beda-beda, karena setiap kepala itu memiliki pendapat masing-masing. Maka bersatunya umat Islam adalah dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman Rasul kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Itulah kunci kalau kita ingin mempersatukan umat Islam. Tidak ada cara lain. Caranya hanya satunya itu, yaitu kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ya, rukun yang pertama adalah ar-ruknul awwal, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa huna mas'alah, limadha ju'ila hadani ruknan wahidan wa lam yuj'ala ruknain. Rukun yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Namun beliau di sini membawakan sebuah pertanyaan dulu, atau ingin menerangkan sebuah permasalahan. Kenapa Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam dua hal tadi kok dijadikan satu rukun, tidak menjadikan syahadat alla ilaha illallah itu menjadi rukun yang pertama, kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah menjadi rukun yang kedua? Kenapa tidak dijadikan dua rukun, tapi dijadikan satu rukun? Kenapa sebabnya? Ada sebuah pancingannya. Sebuah amalan, manakala kita beribadah sebuah amalan, ada dua syarat di amalan tersebut diterima. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itulah yang diturunkan oleh para ulama. Kenapa dua syahadat tersebut Nabi kita Nabi Muhammad SAW jadikan satu rukun, tidak dipisah, untuk menandakan bahwasanya sebuah amalan mau tidak mau harus memenuhi dua syarat tadi, ikhlas dan mutaba'ah. Harus mengikuti, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk agar ataupun ikhlas, mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ikhlas. Manakala seorang beribadah, seberapa banyak pun, sebesar apapun yang dia infakkan, sebesar atau seberat apapun yang dia kerjakan, sampai jungkir balik pun, tapi kalau dia tidak ikhlas, maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala seseorang sudah ikhlas, akan tetapi dia tidak mutaba'ah, tidak mengikuti tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW, maka juga tidak diterima. Seseorang beribadah dengan mengarungkan kepala sapi atau kambing, niatnya ikhlas banget, tapi ada contohnya? Tidak. Maka hal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka na'udzubillahi min dzalik. Kepada siapa kita korbankan hal tersebut? Tentunya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nantinya akan jatuh kepada mensekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang pertama. Kenapa Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjadikan dua rukun tersebut menjadi satu? Yang pertama karena syarat diterimanya amal. Kemudian yang kedua adalah li'anna Rasulullah SAW muballighun 'anillahi ta'ala. Karena Rasulullah SAW adalah pengantar, muballigh, pendakwah, yang memberikan kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyahadatu lahu, maka syahadat kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bil ubudiyah war risalah, dengan ubudiyah,
dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min tamami syahadati alla ilaha illallah, menjadi faktor atau menjadi bagian sempurnanya syahadat la ilaha illallah. Itu alasan yang kedua kenapa Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjadikan dua rukun menjadi satu. Barusan kita telah membahas tentang syahadat. Kemudian apa itu syahadat? Persaksian. Persaksian itu berarti harus dengan ucapan saja cukup atau tidak? Tidak. Ya, syahadat itu tidak cukup dengan ucapan. Kita hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka kita tidak masuk dalam konsep syahadat. Kita belum menjadi orang yang bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan uluhiyahnya dan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya hiasan bibir belaka, akan tetapi harus kita tancapkan dalam hati kita. Harus benar-benar kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terjemahkan dan sering kita bahas juga sebenarnya tentang makna dari la ilaha illallah. Apa maknanya? Tiada ilah yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan mas'alatun hal hadhihi syahadatu tudkhilul insana fil Islam. Ada sebuah permasalahan. Apakah syahadat ini yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tatkala seorang mengatakan hal tersebut langsung spontan orang itu menjadi Islam? Ya atau tidak? Apakah harus ditanya dulu? Antum ngatainnya jujur enggak ini? Atau hanya sekedar ucapan saja? Tatkala seorang ingin masuk Islam, kemudian dia hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, apakah itu sudah cukup? Apakah perlu kita gali juga? Apakah di dalam hatinya benar-benar bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah? Ya, konsekuensinya kita harus memenuhi syarat konsekuensinya juga. Ada yang lain? Cukup mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul masuk Islam atau ada syarat yang lain? Kalau barusan Mas Ana mengatakan kita harus mengamalkan konsekuensinya dulu. Kalau yang lain sama? Ikut ya. Taib. Sebelum kita membahas yang berikutnya, barusan salah satu jawabannya adalah kita harus mengamalkan atau mempraktekkan konsekuensinya. Manakala kita mengatakan demikian, maka berapa banyak orang yang belum mengamalkan dari konsekuensi tersebut? Banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita sendiri belum mengamalkan konsekuensi dari syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Berat jadinya. Maka hal tersebut tidak masuk ke dalam syaratnya. Beliau mengatakan al-jawab na'am tudkhiluhu fil Islam hatta walau dhananna annahu qalaha ta'awudan. Beliau mengatakan ya, tatkala seorang non muslim, orang kafir mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka dia masuk Islam. Meskipun kita mengira, kita menyangka orang tersebut mengatakan itu untuk melindungi dirinya. Misalnya ada peperangan, udah mau dibunuh, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Boleh dibunuh atau tidak? Tidak. Meskipun kita mengira
kayaknya ini orang mengatakan hal tersebut bukan ikhlas dari hatinya, cuma karena biar tidak dibunuh, maka tidak boleh dibunuh. Karena dengan dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, langsung dia masuk ke dalam Islam. Fa innana na'simu damahu wa malahu. Manakala orang tadi sudah mengatakan syahadat, mengikrarkan syahadat, maka kita melindungi darah dan hartanya. Walau dhannana annahu qalaha kadiban, meskipun kita yakin, kita mengira-gira kayak ini orang bohong, bersyahadat kayak bohong ini, kita sudah 50% ke atas yakin kayaknya orang ini bohong, sama sekali tidak boleh kita membunuhnya kalau dia telah mengikrarkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Demikian mudahnya seseorang untuk masuk Islam. Berbeda halnya manakala seseorang dikeluarkan dalam agama Islam, itu berbeda. Seseorang masuk Islam mudah hanya dengan mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, meskipun kita tidak tahu hatinya. Namun mengeluarkan seseorang dari agama Islam itu perkara susah. Mengeluarkan seseorang min dairatil Islam, dari lingkaran keislaman, itu perkara yang susah. Bahkan ulama itu berhati-hati dalam mengatakan fulan telah keluar dari agama Islam, itu sangat berhati-hati. Harus ada syarat-syarat yang telah dipenuhi, dan ada penghalang-penghalang ataupun intifa'ul mawani', tidak ada penghalang-penghalangnya. Seseorang telah melakukan sesuatu yang dari dalam syariat itu keluar dari agama Islam, belum langsung kita atau belum boleh atau tidak spontan orang tersebut dikatakan kafir atau keluar dari agama Islam. Tidak. Agama Islam tidak langsung mengatakan dia keluar dari agama Islam. Tapi ada syarat-syaratnya. Kita harus meneliti dengan jauh. Itulah beratnya seseorang untuk mengatakan seseorang itu telah keluar dari agama Islam. Namun di hari-hari ini kita melihat banyak orang-orang atau sebagian saudara kita dengan enaknya mengatakan fulan kafir, fulan telah keluar dari agama Islam. Dan ini adalah salah satu peringatan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini adalah perilaku orang-orang Khawarij, orang-orang yang telah keluar dari syariat agama Islam. Para ulama mengatakan mereka adalah sufahaul ahlam. Hakikatnya mereka orang-orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh. Hudasaul asna. Kebanyakan mereka adalah orang-orang muda. Wa yukaffiruna al-ummata bighairi dalilin wala burhan. Mereka dengan gampangnya mengatakan kepada orang-orang kafir tanpa ada dalil atau ilmunya. Fulan telah keluar dari agama Islam, fulan telah kafir. Tatkala seseorang sudah mengatakan demikian, berarti konsekuensinya kalau orang sudah keluar dari agama Islam, maka hartanya dan darahnya itu halal. Dan di dalam agama Islam tidak sembarangan hal itu. Bahkan ulama itu berhati-hati, sangat berhati-hati. Takfir mutlak, pengkafiran secara mutlak, itu memang sudah diatur dalam syariat. Amalan ini, perbuatan ini, perkataan ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, itu sudah ada dalil yang jelas. Akan tetapi menghukumi personnya, menghukumi orangnya, si A, si B, si C, itu keluar dari agama Islam, itu perkara yang berat. Maka tidak boleh sembarangan orang yang mengatakan. Dan kita dapat di hari-hari ini ada sebagian saudara-saudara kita yang memiliki pemahaman seperti itu. Kita mendoakan kepada mereka, semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar rujuk, agar kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Mungkin dalil yang mereka gunakan sama Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi pemahamannya, karena bersatunya umat Islam memang kembali kepada kedua sumber tersebut, akan tetapi pemahamannya juga harus betul juga, bukan dengan pemahaman sendiri. Baik, kita lanjutkan.
Ya tadi bahwasanya tatkala seseorang sudah mengatakan atau mengikrarkan syahadat maka dia langsung masuk Islam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah wa dalilu dzalika qissatul musyrik alladhi adrakahu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma hina haraba al-musyrik falamma adrakahu Usamah bis-sayf qala la ilaha illallah. Ya dalilnya adalah pada zaman dulu tatkala ada peperangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga ikut di dalamnya. Usamah bin Zaid itu mengejar seorang musyrik, orang yang tidak beragama Islam. Sudah sampai pojok, sudah ditodongi pedang, dia mengatakan la ilaha illallah. Maka faqatalahu Usamah dhannan annahu qalaha ta'awudan minal qatl. Maka Usamah bin Zaid itu membunuhnya. Kenapa alasan beliau? Beliau kira bahwasanya orang tersebut mengikrarkan karena takut dibunuh. Maka dia mengatakan la ilaha illallah. Ay qala li alla yuqtal. Faqatalahu falamma akhbara bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yuraddid aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Maka setelah itu dikabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam terus mengulang perkataannya atau sabdanya, aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kamu bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah. Usamah bin Zaid mengatakan lagi atau menjawab, ya Rasulullah innama qalaha ta'udan. Ya Rasulullah SAW, orang tadi mengatakan la ilaha illallah cuma karena takut aja. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wa ja'ala yuraddid. Nabi kita Muhammad SAW terus mengulang, aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kamu bunuh dia setelah mengatakan la ilaha illallah. Terus diulang itu. Kira-kira perasaan kita gimana? Merasa bersalah. Dan itulah yang disasarkan oleh Usamah bin Zaid. Beliau mengatakan, fatamannaitu annani lam akun aslamtu qabla dzalika al-yawm. Sampai-sampai aku berharap aku belum masuk Islam pada hari itu karena saking bersalahnya. Saking bersalahnya telah membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Meskipun dia mengira orang tersebut mengatakannya karena takut. Dan memang rata-rata demikian. Namun di dalam agama Islam menilai seseorang itu bukan di dalam hatinya. Kita menilai seseorang dari zahirnya. Adapun perkara hati, maka urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kita. Kita menilainya karena zahirnya, bukan hatinya. Kemudian beliau mengatakan syahadatu an la ilaha illallah tastalzimu ikhlasul ibadati lillah wa yusamma hadha an-naw' min at-tauhid tauhidul uluhiyah wa yusamma tauhidul ibadah. Ya, di dalam syahadat la ilaha illallah itu konsekuensinya adalah tadi mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis ini di dalam permasalahan tauhid disebut sebagai tauhid uluhiyah atau mengisahkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka harusnya dia telah paham. Dia sudah mengatakan la ilaha illallah, maka dia tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beribadah, ataupun tidak boleh memperuntukkan sebuah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dilarang. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Minta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih hidup, silakan minta didoakan dan yang lain silakan. Namun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka hal itu dilarang. Dan konsekuensi orang yang telah mengatakan la ilaha illallah, maka tidak boleh dia menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi adalah penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah. Jadi dalam syahadat la ilaha illallah apa konsekuensinya? Kita harus ikhlas karena Allah dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian syahadat yang kedua adalah syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, syahadat kepada Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tastalzimu umuran. Ada beberapa konsekuensinya. Minha, beliau mengatakan minha, di antaranya. Berarti beliau hanya menyebutkan sebagian saja, tidak mengatakan atau tidak menjelaskan semuanya. Apa konsekuensi yang pertama? Manakala kita bersyahadat tentang risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi yang pertama adalah tasdiqu sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbar. Kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita benarkan, kita yakini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan A, kita juga harus mengatakan A. Kita harus meyakini apa yang beliau katakan. Karena apa yang beliau katakan, apa yang beliau sabdakan tidaklah keluar dari hawa nafsu beliau, akan tetapi melainkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Ketahuilah dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mendustakan salah satu sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sama halnya kita mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya apa yang keluar dari lisan yang mulia beliau itu adalah risalah ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi yang pertama, yaitu membenarkan seluruh apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah imtithalu amri sallallahu alaihi wasallam wa la nuraddid fih. Kita berusaha untuk melaksanakan perintah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh ragu. Manakala telah datang salah satu dalil kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wajib untuk berjilbab bagi orang-orang ataupun bagi wanita, maka kita harus berusaha mengamalkannya dan wajib bagi kita dan tidak boleh ragu di dalam hati kita tentang syariat wajibnya berjilbab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mewajibkan tentang jilbab itu sendiri. Jadi jilbab, permasalahan jilbab itu terkadang menjadi permasalahan yang ataupun problem di dalam masyarakat. Tidak usah berjilbab, yang penting hatinya baik. Banyak orang-orang yang mengatakan demikian. Bukankah manakala hati tersebut baik akan tampak luarnya juga baik? Tidak mungkin dalamnya baik luarnya tidak baik. Tidak mungkin. Kalau seorang sudah mengatakan dalamnya baik, maka harus ada aplikasinya. Salah satu aplikasinya adalah seorang wanita memakai jilbab dengan pakaian yang tertutup. Bukan dengan jilbab, dia sudah memakai jilbab, akan tapi pakaiannya ketat, sehingga terlihat apa yang di dalamnya. Waliyahzubillah. Maka di dalam agama Islam salah satu syaratnya adalah dengan menutup semuanya, termasuk wajah dan telapak tangan. Maka di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, dalam permasalahan niqab itu diwajibkan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, niqab itu diwajibkan. Dan tidak boleh seorang laki-laki ajnabi asing itu berkhulwat dengan wanita yang bukan mahramnya, walau 'inda amnil fitnah. Ini adalah perkataan Al-Imam Al-Asqalani ataupun ya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan walau 'inda amnil fitnah, meskipun tatkala teraman ataupun aman dari fitnah, di dalam halayak ramai tetap wajib menutup semuanya. Di pasar, kemudian di dalam keluarga, tatkala ada orang-orang yang asing, maka Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan tetap harus menutup semuanya. Wa yuhramu an yanzuru ila syai'in minhuma. Dan orang laki-laki asing atau ajnabi yang bukan mahram dari wanita tersebut, itu haram hukumnya untuk melihat sesuatu dari wanita tersebut, apapun itu.
tangannya, kakinya, wajahnya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Meskipun para ulama berselisih pendapat apakah niqab itu wajib atau sunnah. Ataupun tadi di dalam mazhab Imam Syafi'i maka hukumnya adalah wajib. Ya, tadi adalah permasalahan tentang jilbab. Kalau Nabi kita Muhammad SAW telah mengatakan atau menyuruh untuk wanita berjilbab, maka pilihan kita hanya sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan lain. Dan tidak boleh ragu di dalam syariat tersebut. Itu adalah contoh untuk yang perempuan, ibu-ibu. Adapun contoh untuk yang laki-laki. Salah satu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memanjangkan jenggot. Arhallah. Panjangkanlah jenggot. Nabi kita Muhammad SAW telah mengatakan demikian. Yakin atau tidak dengan sabda beliau? Yakin. Setelah yakin, dijalani, dipraktekkan. Maka kita mempraktekkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan para ulama, para ahli usul mengatakan di dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW, hal tersebut menggunakan fi'il amr, kata kerja bentuk perintah. Di dalam kata kerja bentuk perintah itu yaqtadil wujub, konsekuensinya wajib. Seorang memelihara jenggot wajib. Semuanya kecuali wanita. Berarti kalau orang tidak mau memanjangkan jenggot, laki-laki pilih jadi wanita. Ya, masalah tentang panjang atau tidaknya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah. Akan tetapi tentang hukum dari memanjangkan jenggot, para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Ada yang mengatakan memang sunnah. Tapi yang pendapat yang rajihnya adalah wajib. Karena kata perintah al-amru yaqtadil wujub. Sighah atau redaksi perintah itu konsekuensinya adalah wajib, mengantarkan perkara tersebut hukumnya wajib. Itu beberapa contohnya saja. Tentunya banyak sekali kalau kita ingin menggali secara detail. Jadi konsekuensi yang pertama adalah kalau kita telah bersyahadat tentang risalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah membenarkan semua yang beliau sampaikan. Kemudian yang kedua, berusaha mempraktekkan tanpa ragu. Kemudian yang ketiga adalah an yajtaniba ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu biduni taraddud. Kalau tadi kita berusaha untuk mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka kebalikannya kita berusaha untuk menjauhi dari segala yang dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW tanpa keraguan di situ. Rasulullah SAW telah mengharamkan memandang sesuatu yang berbau fahisyah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah untuk orang-orang ataupun para lelaki. Maka hendaknya seorang laki-laki itu menjaga pandangannya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar, lebih berat, asyaddu 'ala rijal min fitnatin nisa." Fitnah yang lebih besar bagi kaum lelaki kecuali fitnah wanita. Maka tatkala Nabi kita Muhammad SAW telah melarang kita memandang sesuatu dari wanita, maka kita berusaha untuk menundukkan pandangan kita. Kalau dagang bagaimana? Apa gini terus? Tentunya tidak. Seperlunya kita layani. Setelah itu jangan terus curi-curi pandang. Kira-kira bening nih, aduh, la ilaha illallah. Maka tidak boleh hal demikian. Dan tatkala seseorang itlaqul basar, matanya jelalatan, maka akan ditutup hatinya.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manakala kita memandang sesuatu yang haram, itu kan menjadi penyebab hati kita menjadi hati yang keras, hati yang kotor. Dan pada kesempatan yang lalu di dalam mungkin kita pelajari pada pembahasan tajwid dan bahasa Arab, kita telah menukilkan beberapa perkataan dari Syekh Utsaimin hafizahullah taala. Manakala hati seseorang telah keras, telah kotor, maka ilmu akan susah masuk ke dalam hati orang tersebut. Karena prinsip yang pertama yang beliau sampaikan adalah tathiru wa'il ilm, membersihkan wadah dari hati. Manakala hati kita telah kotor, maka jangan harap Allah memberikan kepada kita limpahan ilmu yang banyak. Maka salah satu larangan bagi orang laki-laki atau bagi kaum laki-laki adalah memandang sesuatu yang haram, memandang wanita yang bukan haknya. Silakan pandang istri antum, pandang sepuasnya, silakan. Tapi jangan pandang wanita yang lain. Dan yang menjadikan kita merasa istri kita kok tidak secantik dahulu adalah karena kita memandang wanita yang lain. Manakala kita sering memandang wanita yang lain, maka akan hilang perasaan cantik istri kita di dalam hati kita. Kenapa? Oh, ada bandingannya itu. Demikian. Manakala orang makan satu saja, udah pokoknya tidak nengok-nengok yang lain, maka dia akan menikmati makanan tersebut. Tapi kalau sudah nyicipin ini itu yang A, B, C, rendang, jengkol dan yang lainnya, maka dia tidak akan menikmati makanan yang satu itu. Makanan yang lama dia dapatkan, tidak mungkin. Maka salah satu cara manakala kita ingin menjadikan istri kita tetap cantik di hadapan kita adalah menutup semua hal-hal yang akan menjadikan kita memandang wanita-wanita yang lain. Dan tentunya ibu-ibu akan senang kalau kita menutup ataupun menundukkan pandangan dari wanita yang lain. Ya atau ya, Bu? Ya, itu salah satu contoh tentang larangan bagi kaum laki-laki, yaitu mereka membiarkan mata mereka kelayaban atau jelalatan kemana-mana. Ya, tadi konsekuensi yang ketiga adalah kita berusaha untuk meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah alla yuqaddima qawla atau alla yuqaddama qawlu ahadin minal bashari ala qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh perkataan seseorang itu didepankan, didahulukan di atas perkataan ataupun sabda dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, kita menyampaikan kepada orang, Pak, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan demikian. Allah, opo? Kiai saya mengatakan ini kok. Ada yang kita pernah mendapati demikian? Banyak. Tidak boleh kita mengatakan demikian. Siapa kita dibanding Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Siapa kiai Anda dibanding Nabi Muhammad SAW? Bukankah kiai, ustaz, ulama itu adalah pewaris para nabi? Maka harusnya tidak mungkin warisan itu tatkala sudah sampai ujung berbeda. Ada seseorang mewarisi mungkin apel. Ini sebagai permisalan saja ya. Ada seseorang mewarisi buah apel satu. Mungkinkah sampai anaknya ataupun sampai cucunya jadi buah nanas? Tidak mungkin. Harusnya tetap jadi apel. Maka tidak boleh kita mengedepankan perkataan orang lain dibanding perkataan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah poin yang keempat. Dan kita akan lanjutkan setelah pendengar adzan. Kita akan lanjutkan sebentar.
Bahkan salah satu sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, yushaku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'i akunu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nakununa qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir manakala aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, kemudian kalian bandingkan, loh Umar dan Abu Bakar mengatakan ini kok. Aku khawatir jikalau kalau nanti akan ada batu yang turun dari langit menimpa kalian. Kalian membandingkan, aku mengatakan Rasulullah SAW bersabda demikian, kalian bandingkan dengan, loh Umar dan Abu Bakar mengatakan ini kok. Itu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bandingannya dengan Umar dan Abu Bakar. Sedangkan orang-orang zaman ini mengatakan Pak Kiai Fulan, Ustaz Fulan. Rujukan kita, tolak ukurnya bukanlah perkataan Ustaz atau perkataan Kiai, bukan. Kalau perkataan beliau bisa diterima dan bisa ditolak. Namun perkataan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad, seluruh perkataan itu bisa ditolak dan bisa diterima. Kita mengatakan A atau berpendapat sesuatu bisa diterima, bisa ditolak. Akan tetapi manakala Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan sesuatu, maka harus kita terima. Karena tadi kita sampaikan Nabi kita Muhammad SAW tidak mengatakan kecuali atas dasar wahyu. Adapun kita hanya prasangka, hanya membandingkan, oh ini dan itu. Maka manakala ada perkataan kita berseberangan dengan perkataan Nabi kita Muhammad SAW, maka dahulukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para imam yang empat mengatakan, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Manakala ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku, itulah jalan hidupku. Seluruh imam yang empat, Imam Ahmad, Imam Hanafi, kemudian Imam Syafi'i, Imam Maliki mengatakan idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, dialah madhabku. Meskipun hadis tersebut bertolak belakang dengan perkataanku, maka ambillah hadis itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada perkataanku berseberangan dengan hadis yang sahih, buanglah perkataanku, buanglah jauh-jauhnya, buang ke tembok. Dahulukan sabda dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena agama itu dibangun berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Agama adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kembali kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kembali kepada Imam Fulan, Kiai Fulan, Ustaz Fulan. Tidak. Tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Demikianlah beberapa poin tentang konsekuensi manakala seseorang telah bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama tadi adalah membenarkan seluruh perkataan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berusaha mempraktekkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu. Kemudian yang ketiga, meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW tanpa ragu. Kita meninggalkan tanpa ragu juga. Oh, tapi kayaknya bagus loh, tidak boleh seperti itu. Tanpa ragu kita harus meninggalkan, karena Nabi kita Muhammad SAW telah melarang hal itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir kita bahas adalah tidak boleh kita mendahulukan perkataan seseorang melebihi perkataan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, barakallahu fikum. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Insyaallah akan kita sambung pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Dan sebelum kita tutup, kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin satu ataupun dua pertanyaan saja. Taib, barakallahu fikum. Hal min soal? Ada pertanyaan?
Ma fi soal? Tidak ya? Karena pembahasan ini sebenarnya adalah pembahasan sudah ma'ruf. Tinggal hanya kita murajaah dari ilmu yang telah kita ketahui. Dan para ulama itu menganjurkan kita untuk murajaah dari setiap ilmu yang telah kita ketahui. Sehebat apapun kita, secerdas apapun kita dianjurkan untuk murajaah. Karena dawamul ilm atau thubutul ilm, kokohnya ilmu adalah bil murajaah, dengan murajaah. Taib visual. Taib barakallahu fikum. Berarti kita cukupkan dahulu. Taib sebelum kita tutup, kita ingatkan lagi, jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang Allah memberikan mereka ujian baik dimanapun. Dan qadar Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah berupa penyakit COVID-19 menjadi lebih parah di bumi pertiwi ini kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengangkat penyakit kaum muslimin yang ditimpa oleh penyakit tersebut atau virus tersebut, dan Allah menjadikan setiap penyakit yang menimpa mereka menjadi penggugur dosa mereka dan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya penyakit adalah mengukurkan dosa. Dan manakala Allah berkehendak demikian, salah satu tujuannya adalah agar manakala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita setelah bersih dari dosa yang telah kita lakukan di dunia ini. Taib, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.